Bayangkan, Anda baru saja kehilangan rumah. Harta benda lenyap disapu banjir bandang. Anda terdampar di pengungsian, kedinginan, lapar, dan yang paling menyiksa, Anda tidak tahu apakah anak, istri, atau orang tua Anda di kampung sebelah masih hidup atau sudah tiada. Satu-satunya harapan Anda adalah sinyal internet untuk mengirim pesan singkat, "Bu, kami selamat." Di tengah infrastruktur yang lumpuh, tiba-tiba muncul sebuah alat canggih, Starlink, bantuan internet satelit yang digadang-gadang sebagai penyelamat komunikasi. Anda mendekat dengan penuh harapan, tapi bukannya password Wi-Fi yang Anda dapatkan, melainkan sebuah tagihan. Sebuah suara dingin dari oknum penjaga berkata, "Kalau mau pakai, bayar 20.000 per jam." Ini bukan cerita fiksi distopia. Ini adalah realita menjijikkan yang terjadi di Langsa dan beberapa titik bencana di Sumatera hari ini. Mengutip laporan dari Tribun Aceh dan Indozone, bantuan akses internet yang seharusnya gratis dari pemerintah, Bakti Komdigi, justru dibisniskan oleh oknum tak punya hati. Di saat saudara kita sedang sekarat, ada pihak yang justru melihat bencana sebagai ladang cuan. Hari ini, kita tidak hanya bicara soal banjir air, tapi banjir keserakahan. Siapa sebenarnya manusia-manusia bermental burung nasar ini? Dan kenapa? Di tengah bencana nasional, negara seolah kalah melawan premanisme bantuan. Selamat datang di Istabi. Mari kita bedah kasus yang sedang viral ini. Berdasarkan laporan dari inilah.com dan Tribun News, awalnya perangkat Starlink ini dikirim untuk memulihkan jaringan komunikasi yang putus total. Tujuannya mulia, koordinasi tim SAR dan agar korban bisa menghubungi keluarga. Namun, fakta di lapangan berkata lain. Di Langsa misalnya, sejumlah korban mengaku diminta tarif 20.000 per jam untuk bisa tersambung ke internet. Bayangkan, uang 20.000 bagi pengungsi itu sangat berharga. Itu bisa untuk beli nasi bungkus, beli popok bayi, atau beli obat. Tapi, mereka dipaksa memilih, makan atau memberi kabar keluarga. Netizen mengamuk. Video pengakuan korban viral di media sosial. Publik bertanya, di mana hati nurani mereka? Perangkatnya bantuan negara, listriknya mungkin genset sumbangan, tapi aksesnya dijual masuk kantong pribadi. Kasus ini mencerminkan betapa lemahnya pengawasan distribusi bantuan kita. Bantuan fisik seperti Starlink itu benda mati. Dia tidak bisa bicara. Dia butuh operator. Dan ketika operatornya adalah manusia bermental korup, teknologi secanggih apapun dari Elon Musk akan berakhir menjadi alat pemerasan gaya preman pasar. Tapi tunggu dulu, jangan kira masalahnya cuma di internet. Kasus Starlink hanyalah puncak gunung es. Mengutip investigasi dari baiklik.com dan BBC Indonesia, praktik pungutan liar atau pungli dalam situasi bencana di Indonesia adalah penyakit kronis yang terus berulang. Laporan-laporan miris terus bermunculan. Ada truk logistik yang dicegat uang melintas oleh preman kampung sebelum bisa masuk ke lokasi bencana. Ada bantuan sembako yang disunat isinya sebelum sampai ke tangan pengungsi. Beras yang harusnya 5 kg sampai di tenda tinggal 3 kg. Susu bayi yang raib entah kemana, tiba-tiba muncul di warung-warung terdekat dengan harga miring. Ini adalah fenomena disaster profiteering atau mencari untung dari bencana. Para pelaku ini tahu, dalam kondisi kaos tidak ada yang sempat lapor polisi. Korban terlalu sibuk bertahan hidup, relawan terlalu sibuk mengevakuasi. Celah inilah yang dimanfaatkan. Mereka yang melakukan ini bukan sekadar kriminal biasa. Dalam hukum moral mereka melakukan kejahatan kemanusiaan. Memakan hak orang yang sedang tertimpa musibah adalah level terendah dari degradasi moral manusia. Lantas, apa kerja pemerintah? Apakah mereka diam saja melihat rakyatnya diperas? Kabar baiknya, suara viral ini sampai ke telinga para pejabat tinggi. Mengutip Tribun Video, Menteri Pertanian, Mentan Andi Amran Sulaiman bereaksi keras. Beliau tidak main-main. Dalam pernyataannya, Mentan mengancam akan memecat langsung oknum pejabat atau pegawai yang nekat melakukan pungli bantuan bencana. Nada bicaranya tinggi, wajahnya merah padam. Wajar, karena ulah sati 2 tikus, 1 lumbung bantuan negara tercoreng. Mentan menegaskan, bantuan ini amanat penderitaan rakyat, bukan barang dagangan. Di level daerah, respons juga mulai terlihat.
Mengutip Diskominfo Mandailing Natal, Madinah, Pemda setempat menyatakan akan segera membentuk Satgas Pungli Khusus Bencana. Marwan Surbakti dari Pemda Madinah menegaskan pengawasan akan diperketat. Tapi pertanyaannya, apakah ancaman pecat dan pembentukan Satgas ini cukup? Atau ini hanya lip service pemadam kebakaran saat berita sudah viral? Rakyat butuh bukti. Rakyat butuh melihat para pelaku pungli itu diseret, diborgol, dan dipertontonkan ke publik, bukan hanya dimutasi atau ditegur. Sahabat sekalian, kejadian di Sumatera ini menampar wajah kita sebagai bangsa yang katanya paling ramah dan gotong royong di dunia. Pungli Starling 20.000 per jam di Langsa harus menjadi titik balik. Kepada aparat penegak hukum, kepada Satgas Pungli yang baru dibentuk, tunjukkan taring kalian. Jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tangkap oknumnya, bukan cuma preman lapangan tapi juga orang dalam yang mungkin memberi akses. Dan kepada kalian, para oknum yang saat ini sedang menghitung uang hasil pungli bantuan, ingatlah, doa orang yang teraniaya itu tidak ada hijabnya. Uang 20.000 yang kalian ambil dari tangan gemetar pengungsi itu mungkin akan menjadi bara api yang membakar hidup kalian kelak. Bagaimana menurut kalian? Hukuman apa yang pantas bagi pemakan bantuan bencana? Penjara atau sanksi sosial? Tuliskan kemarahan dan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa share video ini agar tidak ada lagi yang berani main-main dengan nasib korban bencana. Saya Istabi, salam akal sehat.